Mereka pikir menduakan Tuhan itu ke Gunung Kawi, patung-patung, pohon besar, sebar kembang di laut. Itu mah sebagian kecil. Sebagian kecil. Yang paling banyak adalah yang sifat daging ini. Sifat daging. Kan Tuhan bilang jangan hidup secara daging. Jangan hidup memuaskan daging. Ini Bapak Ibu, di sini orang Kristen banyak ketipu. Oh, apalagi saya kalau udah ketemu dengan saudara-saudara saya yang orang Batak ya, yang adat. Kita juga harus hargai nenek moyang katanya, coba. Dengan menghargai nenek moyang kita tidak menghargai Tuhan. Karena otomatis tidak bisa kita menempatkan Tuhan dengan nenek moyang secara duduk bersanding kan? Nggak mungkin Tuhan di kiri, nenek moyang di kanan. Nggak mungkin. Hanya ada satu Tuhan kata Alkitab. Ya kan? Hanya ada satu Tuhan kata firman, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saya sering bentrok dengan keluarga. Saya bersyukur Bapak Ibu punya sifat pendiam, sehingga ketika di tengah-tengah keluarga saya itu banyak kali diam. Banyak kali diam. Bayangkan Bapak Ibu, keluarga saya sebagian besar itu tahu itu silsilah opung dari dulu, terus marga-marga ini padannya ini, tapi tanya firman satu pun nggak tahu. Ini kan mengerikan. Ini mengerikan loh Bapak Ibu. Tahu saya nomor berapa, kamu nomor berapa, saya berartinya panggilnya udah, panggilnya tua. Tahu, tapi bicara bagaimana Tuhan Yesus lahir, siapa ayah Daud, itu mikir. Ini kan kengerian. Inilah yang dimaksud Tuhan tadi. Sebagian besar menganggap artinya mereka itu menuhankan Tuhan Yesus, tapi kelakuan mereka bukan, tidak menggambarkan. Makanya keras Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Itu keras loh Bapak Ibu di Roma. Jangan serupa dengan dunia ini. Cuman kita baca mungkin lurus aja, tapi dalam prakteknya ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita akan kekurangan teman. Itu otomatis. Saat kita tidak serupa dengan dunia ini, menjadi keputusan mutlak di dalam diri kita untuk menyenangkan hati Bapa di surga, maka teman kita yang bukan dari, artinya tidak seiman, paling tidak kegiatan-kegiatan yang kita bisa pilah-pilah, kita lihat mana yang dari menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak, otomatis kan kita menahan langkah kan. Jangan serupa dengan dunia ini. Ini peringatan keras Bapak Ibu, kelakuan orang Israel. Coba bayangkan Bapak Ibu, perbandingan ya. Ini buat kita. Saya berharap kita dewasa roh. Israel keluar dari Mesir sekitar 2 juta jumlah mereka. Setelah beberapa tahun di sana ya. Setelah dari 75 orang, lama sampai dari generasi Yusuf sampai ke generasi Musa. Itu banyak sekali karena Tuhan membuat mereka berkembang dengan cepat. Lebih kurang 2 juta mereka. Pertanyaan saya, 40 tahun mereka di padang gurun. Perhatikan, 40 tahun. Saya tidak tahu kita berapa tahun. Tuhan bilang 70 atau 80 kalau kuat. Nah, itu gambaran orang Israel dikasih 40 tahun tiap hari kenyang dengan mujizat. Kenyang nggak mereka dengan mujizat tiap hari Bapak Ibu? Saya ulang ini ya, supaya kita rohnya ini sedikit terbakar. Penuh nggak mujizat orang Israel selama 40 tahun sampai kepada Kanaan? Penuh, makan gratis, langsung kokinya Tuhan Yesus. Mau daging dikasih sampai istilah kata, ada yang belum selesai menelan udah dimasukkan ke mulutnya. Ya, ada ya kalau baca ayatnya itu nanti pasti ketemu. Pingin burung puyuh, nggak ada air sedikit dikasih air. Iya. Sepatu atau kasut yang mereka pakai selama 40 tahun tidak rusak. Bukankah itu mujizat Bapak Ibu? Tidak mereka pernah pincang mereka berjalan, semuanya sehat. Dengan begitu luar biasa berkat Tuhan,
Tapi lihat, jangan sampai seperti itu. Jangan kita penuh dengan mujizat tiap hari. Kejar mujizat tiap hari. Oh, lihat orang Israel penuh mujizat tiap hari. Cuman dua Bapak Ibu. Aduh, ini gambaran buat kita. Jangan terlalu mempertahankan daging. Jangan terlalu mempertahankan adat istiadat. Jangan mempertahankan itu budaya-budaya. Kalau budaya itu membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, apa susahnya kalau dilepas? Bapak Ibu, kalau belum pernah melihat neraka, coba cek di Google, di YouTube, lihat gambaran neraka. Mungkin dengan seperti itu kita mikir ulang. Kita mikir ulang untuk artinya melakukan dosa. Paling tidak saya bilang melakukan dosa. Coba cek nanti gambaran dosa itu seperti apa. Di Google pasti ada. Oh iya, neraka maksud saya. Aduh, saya soalnya hatinya ke surga, jadi nggak ini. Iya, coba cek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek di situ, saya percaya mikir 1000 kali kalau mau melakukan kegiatan daging, kegiatan dosa. Aduh, saya bingung saya kalau sampai Bapak Ibu 90 tahun, 70 tahun umurnya dikasih Tuhan terus nggak masuk surga. Aduh, gimana ya saya bayangkannya. Lebih baik, kalau bahasa orang dunia, lebih baik kanker stadium 4 dikali 1 juta kali. Bayangkan ya, stadium 4 aja sakit setengah mati kan? Ya, ini Pak iya, masih dikali lagi. Itu masih lebih bagus, masih lebih baik dibanding ada di neraka. Coba bayangkan perbandingannya. Coba digedein satu, Pak. Bapak Ibu bisa dilihat di layar nggak? Iya, nggak apa-apa kecil, yang penting kelihatan seram-seramnya. Dipercepat aja Pak. Waduh, Bapak ambil yang Islam lagi. Nah, dipercepat Pak. Supaya ini gambaran gunung nggak seberapa. Nah, aduh, Bapak Ibu mau di situ, mau begini di sana, masih mau ke itu, melakukan itu acara daging, masih mau melakukan daging, kegiatan daging Bapak Ibu. Ini kekal loh ya, bukan 70. Kalau kita menderita 70-80 tahun kan? Iya, tapi kalau di sana kekal selama-lamanya. Loh, coba, nggak mati Bapak Ibu, modelnya begini nggak mati. Coba. Masih cuman 2 loh, cuman Yosua dan Kaleb yang sampai surga. Jangan yang di kelas ini nggak nyampe lagi. Aduh, saya berharap nangkap apa yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, makanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau berdarah-darah di kayu salib menghindarkan kita dari api ini. Menghindarkan kita dari api ini. Makanya dia mau digantung di kayu salib. Aduh. Tangkap nggak pesan saya ini Bapak Ibu, pesan firman ini? Jadi jangan keraskan hati ya Bapak Ibu. Tidak mati juga kalau kita tidak beradat. Tidak miskin juga kalau kita tidak beradat. Maksud saya tidak ke pesta melakukan adat istiadat yang penuh dengan uang itu kan. Melakukan uang, menumpahkan uang banyak kan kalau adat istiadat kan. Tidak miskin loh kita. Atau tidak juga tambah kaya kita kalau kita lakukan itu. Tidak ada berkat di situ. Berkat itu ada di mana Bapak Ibu? Di hadirat Tuhan. Berkat itu hanya ada di hadirat Tuhan. Daripada kita melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan daging. Ingat ya. Jangan sandingkan nenek moyang daripada Tuhan. Jangan pernah, tidak akan pernah sebanding Bapak Ibu. Halo, masih bisa ini? Bisa Bu.
Atau tegang-tegang ini? Saya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa sedikit ini agak menguras apa namanya, mengeluarkan sesak ya, sebenarnya sesak. Ya Bu, daripada yang manis-manis terus dengarnya selama ini. Iya. Karena saya sudah berjanji sama Tuhan bahwa siapapun yang bersentuhan dengan saya berharap bisa sampai kepada surga. Maka saya selalu menjaga hati saya untuk bisa sampai ada di surga. Haleluya. Itu menjadi moto kita semua, Bapak Ibu. Ya Bu. Orang yang bertemu dengan kita, mereka harus bertemu dengan Tuhan, karena mereka melihat Tuhan di dalam diri kita. Amin. Amin. 4 dikali 1 juta itu masih jauh lebih baik, kata orang yang pernah melihat surga di bawah surga lagi, neraka. Ada orang dibawa Tuhan ke neraka untuk artinya dia dipakai peringatkan umatku, dengan dia ditunjukkan bagaimana orang-orang ada di neraka. Dia bilang lebih bagus stadium 4 penyakit kanker dikali 1 juta itu masih jauh lebih bagus katanya. Coba Bapak Ibu, stadium 4 aja sudah setengah mati kita, masih dikali 1 juta itu masih jauh lebih baik daripada ada di neraka. Bau Bapak Ibu, neraka itu bau. Nggak ada gambaran bau yang ada di dunia ini, dikumpulkan seluruh bau yang ada di dunia ini masih bau di sana. Bau. Mau ke tempat sana Bapak Ibu? Jangan keraskan hatimu kalau sudah hari ini dengarkan firman. Tuhan berkata kalau sudah dengar firman jangan dikeraskan hati. Saya berdoa Roh Kudus memberikan kemudahan bagi kita untuk memiliki hati yang lembut. Amin. Haleluya. Jangan perjuangkan adat istiadat, perjuangkanlah iman kita supaya kita beroleh kerajaan surga. Oke, lanjut ke ayat berapa sekarang? 9. Tadi ayat 8 menekankan jangan bercabul ya, jangan bercabul dengan dunia ini. Jangan serahkan diri kita kepada dunia ini. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ini juga nanti ada ayat referensinya, tetap di Keluaran. Mungkin ada juga yang di Bilangan. Ayat berapa ya? Yang 9 ya. Ini di Bilangan 21. Nanti dibaca aja ya Bapak Ibu. Seperti apa mereka mengalami yang namanya dipagut ular itu.